Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumul kiamah nanti. Alhamdulillah, pada malam kita bikin video, kita bincang-bincang dalam rangka kita ingin bagaimana kita membaca salah satu surah yang bernama surah Al-Mulk, atau kita kampung itu Tabarakallazi, tabarak ya, orang kampung surah tabarak. Biasa. Nah, di dalam surah ini ternyata surah ini ada dua makra. Nah, ada dua makra. Nah, jadi kalau kita membaca surah ini, walaupun surah ini pendek, kalau kita ingin membacanya dengan dua kali bacaan, maksudnya itu dua periode bacaannya. Bacaan yang pertama misalnya kita baca pada waktu zuhur, lalu kita berhenti. Nah, nanti kita sambung lagi pada waktu asar atau pada waktu maghrib atau isya. Nah, kita cari tempat di mana kita berhenti membaca surah ini dan di mana lagi kita akan mengulanginya. Surah ini terdiri daripada dua makra. Nah, makra yang pertama itu dari surah ke-1 sampai kepada surah 14. Dari surah, maksudnya bukan, dari ayat yang ke-1 sampai ke ayat yang 14 itu dinamakan satu makra di dalam surah ini. Nah, jadi kalau kita ingin membaca, kita baca saja dari surah ini dari ayat yang pertama, itu ayat yang ke-1, dan kita berhenti pada ujung ayat ke-13 atau 14. Nah, kemudian kita mulai lagi membaca kepada dari ayat 15 sampai kepada akhir ayat, yaitu ayat 30. Nah, jadi ada dua periode lah kita membacanya. Jadi bisa saja kalau merasa asa kepanjangan membacanya, lalu kita baca misalnya pada subuh sampai kepada ayat 14 tadi, berhenti kita membacanya. Nanti maghrib kita sambung lagi pada ayat yang ke-15 sampai kepada ayat terakhir, itu ayat yang ke-30. Nah, ini ada dua makra. Jadi boleh dua periode kita membacanya. Kalau kita merasa asa kepanjangan, sedangkan waktu yang kita butuhkan sangat panjang, banyak, kemudian kita punya waktu sedikit, boleh kita membaginya dengan dua bagian seperti itu. Karena ada juga dia punya makra. Nah, jadi makranya dari makra pertama dari ayat ke-1 sampai ayat yang ke-14. Kemudian makra yang kedua dari ayat ke-15 sampai ayat yang ke-30. Nah, ini dua makra. Inilah yang penting kita ketahui. Kemudian juga kita di sini ada bincang-bincang sedikit tentang ada bacaannya yang agak sulit kita baca ya. Nah, di sini ada satu kalimat dalam surah ini, bacanya begini, wa yaqbidin. Nah, di sini ada sesudah huruf dot yang mati tadi, ada huruf nun yang juga masih berbariskan fathah. Nah, kemudian di situ ada tanda wakaf lazim. Nah, kalau yang wakaf lazim berarti kita ada boleh wasal, berarti kita wajib berhenti di situ. Nah, sedangkan ketika kita berhenti di situ, huruf dot itu sudah mati dan huruf nun itu masih hidup, maka cara kita membacanya, huruf dot tadi kita matikan karena sudah mati, dibaca full bunyi matinya, kemudian huruf nun pun kita matikan dengan bunyinya yang rendah. Jadi kayak apa? Wayaqbid din. Nah, asal ada bunyi nun matinya. Kalau yang nunnya itu dihilangkan, wayaqbid. Nah, ini berarti kita membuang satu huruf yang hidup. Nah, di dalam hukum wakaf itu tidak ada membuang huruf yang hidup, tapi huruf yang mati. Nah, jadi lain halnya kalau huruf itu sudah mati, memang sudah mati. Tapi kalau huruf itu hidup,
huruf hidup itu adalah huruf yang bisa menjadi wasal kepada kalimat selanjutnya, tetapi di situ karena kita kada boleh wasal karena sudah ada apa namanya wakaf lazim, maka kita mematikan huruf yang nun tadi. Jadi huruf dotnya kita matikan 100% full, kemudian huruf nunnya itu dimatikan ya dengan suara rendah. Wayak bit din. Ya, jangan wayak bit hilang nunnya. Nah berarti kada pengarnya wakafnya kada benar gitu kalah, karena itu kada benar. Karena di dalam ilmu wakaf ini ada kalanya kita tuh mematikan huruf itu dua dan ada sekalinya satu. Kalau huruf itu memang satu mati ya sudah mati satu. Misalnya kita mematikan dua, misalnya seperti kabir, kabir. Nah itu kan kita mematikan cuma satu huruf ra. Nah di sini huruf dotnya sudah mati, kemudian huruf nun itu masih hidup. Nah kalau yang huruf nun itu ditinggal, berarti ada huruf Quran itu akan berkurang karena kita buang, maka tidak dibuang, melainkan huruf nun yang berbaris fathah tadi dimatikan juga sehingga ada bunyi dot mati dan ada bunyi nun mati. Tapi dotnya tadi full 100% dimatikan sedangkan nunnya sedikit atau rendah. Nah, berarti di sini kita berwakaf di sini dengan mematikan dua huruf sekaligus. Nah, ini sebagian daripada yang kita bicarakan pada ini malam. Mudah-mudahan kita berbagi-bagi pengalaman ini ada mendapatkan suatu kefaidahan, suatu kemanfaatan, dan kami juga mohon maaf kalau ada kekeliruan atau yang ada tepat menurut pengetahuan Anda. Itulah kita, banyak kurangnya daripada lebihnya. Sekian yang kami sampaikan dalam video kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.